buat jemaat Tuhan yang terkasih, di hari Minggu ini kita tidak boleh lupa di hari Minggu ini kita selalu menerima anugerah Tuhan yang selalu kita ingat sepanjang masa dan di dalam kehidupan kita. Besar harapan kita dan iman kita selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan begitu baik dan dekat dengan kehidupan kita. Sehingga di hari Minggu ini saudaraku, bagaimana kita diingatkan kembali tentang firman Tuhan yang akan menjadi landasan kehidupan anak-anak Tuhan. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Dalam segala pertolongan dan kebaikan Tuhan, kita diizinkan memahami dan melakukan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Jadikan ini pengingat, penguat bagi setiap anak-anak Tuhan, agar senantiasa kami menerima kabar sukacita bagi setiap orang yang menerima keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menceraikan istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini saudaraku, dengan tema yang diberikan kepada kita adalah Immanuel. Shalom dan selamat hari Minggu. Pada hari Minggu ini, di ibadah kebaktian anak-anak dan remaja yang ada di gereja kita kembali diizinkan oleh Tuhan untuk mengabarkan sukacita bagi mereka, agar mereka juga menerima kabar baik yang berasal dari Tuhan dan memampukan mereka melihat cara Tuhan bekerja yang ajaib dan luar biasa, dan mereka menerima kabar keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Salah satu perbuatan Tuhan bagi dunia adalah yang nyata dan terasa dan berdampak bagi kehidupan manusia adalah menganugerahkan. Apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita ditegaskan oleh kelahiran anaknya yang tunggal bagi dunia ini. Apa tujuannya? Agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah tujuan mulia yang Tuhan berikan bagi setiap manusia yang ada di dunia ini. Karena kehidupan manusia yang begitu bermacam-macam ragamnya di hadapan Tuhan, hanya ada satu jalan kita memperoleh anugerah Tuhan, yaitu kasih setia Tuhan dan perhatian yang Dia berikan bagi kita. Sehingga di khotbah kita di hari Minggu ini, bagaimana kelahiran Yesus itu menegaskan kepada dunia bahwa Tuhan itu tetap ada bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bagi kita dan Dia ada dalam segala situasi kehidupan yang kita rasakan. Tuhan ada dalam pergumulan kita, Tuhan ada dalam sakit kita, Tuhan ada dalam hal apapun yang kita alami. Artinya di khotbah kita di hari Minggu ini mengingatkan kepada seluruh anak-anak Tuhan
Penyertaan Tuhan bagi setiap umatnya adalah sangat sempurna adanya. Jadi kalau kita berbicara tentang penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita, alangkah beruntungnya orang yang percaya kepada Tuhan. Alangkah bahagianya orang yang selalu setia kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak yang Dia kasihi. Kelahiran Yesus Kristus datang ke dunia ini, penegasan nyata yang diwujudkan, yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Bagaimana Dia menghadirkan anaknya yang tunggal, dan bagaimana Dia menyatakan dirinya, Dia tetap bersama-sama dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, sapaan firman Tuhan buat adik-adik kita, bagaimana mereka memiliki satu tekad yang membuat mereka setia di dalam iman. Mereka di dalam menggapai kehidupan masa depannya, mereka percaya Tuhan ada menjadi penolong, menjadi penguat bagi kehidupan mereka. Adik-adik kita akan kita bawa kehidupannya dan pengharapannya ada selalu di sisi Tuhan. Kalau kehidupan kita beserta dengan Tuhan, apa yang menjadi kita takut? Apa yang membuat kita ragu? Apa yang membuat kita bimbang? Pasti tidak ada. Yang membuat kita tahu bahwa diri kita disertai oleh Tuhan adalah kebahagiaan, rasa syukur, dan kekuatan kita peroleh dalam menjalani kehidupan yang kita jalani saat ini. Dan yang kedua, saudara-saudara, ketika kita diberikan kekuatan, diberikan sukacita, diberikan pengajaran, dan diberikan kuasa pengampunan, apakah yang dilakukan oleh manusia di dalam mengisi kehidupan yang disertai oleh Tuhan? Kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 25, kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Bagaimana ditegaskan orang yang bersiap-siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kehidupan mereka di dalam menanti itu penuh diisi dengan kesiapan dan persiapan yang begitu matang. Dan persiapan itu dipersiapkan karena apa? Yang mereka tunggu-tunggu di dalam kehidupannya adalah pasti akan datang. Pertanggungjawaban kesiapan itu pasti harus dimiliki oleh orang yang disertai oleh Tuhan. Jadi kalau kita berbicara penyertaan Tuhan itu Immanuel, Tuhan berserta kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Salah satu yang diberikan kabar itu kepada kita adalah persiapkan diri kita. Di dalam kita mempersiapkan diri kita, saudara-saudara, kita membawa adik-adik kita untuk menerima kabar sukacita, yaitu kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus lahir di hati kita, membuat keselamatan itu bergelora, mengingatkan kita, mendorong kita, mengangkatkan kehidupan kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Selanjutnya, melalui firman ini, bagaimana ketika kabar sukacita itu digaungkan kepada Yusuf dan Maria, sehingga mereka membuka hati mereka dan kesetiaan mereka terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tentu kabar ini bukan hanya bagi keluarga Yusuf dan Maria, tapi kabar sukacita itu sampai kepada keluarga-keluarga anak-anak Tuhan sampai di zaman kita ini. Keluarga kita diberikan kabar sukacita. Bagaimana keluarga itu memberikan respon yang baik, respon yang positif, yaitu menghadirkan bagaimana penyertaan Tuhan itu nyata bagi keluarga-keluarga kita. Siapakah keluarga kita? Mungkin adik-adik kita akan mengerti. Keluarga itu ada di situ, papanya, ada mamanya, ada adiknya, ada kakaknya, dan lain sebagainya. Ikatan keluarga inti ini mendapatkan kabar sukacita kelahiran Yesus yang dapat direnungkan oleh keluarga ini, sehingga keluarga kita yang menerima kabar sukacita itu akan menerima pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup kita, bagaimana kita diperbaharui oleh Roh Allah, sama seperti Maria dan Yusuf. Malaikat Tuhan katakan, jangan takut, anak yang ada dalam kandungan Maria adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang membuat ketakutan mereka hilang, yang membuat harga diri mereka tidak akan diinjak-injak oleh orang banyak, yang membuat kenyamanan mereka dan keselamatan mereka akan terbukti oleh penyertaan Tuhan.
Dan yang selanjutnya yang menjadi renungan dari firman Tuhan ini adalah apa respon kita. Yang namanya keluarga kita yang diperbaharui Allah, yang namanya kita menerima kabar sukacita kelahiran Kristus, semua itu adalah tujuannya untuk keselamatan kita. Yang namanya kita menerima kabar keselamatan yang kita nanti-nantikan di dalam kehidupan kita, apakah respon kita? Satu, yaitu bagaimana kita bersyukur. Hidup sebagai orang yang diselamatkan bersyukur. Hidup itu tidak hanya dari ucapan adik-adik kita mengerti mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi hidup yang mengucap syukur itu mereka relevansikan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menjadi anak yang setia berdoa, tidak lupa membaca firman. Mereka mendengarkan firman yang diajarkan bagi mereka. Mereka mendengarkan didikan orang tuanya. Mereka rajin belajar. Mereka sangat-sangat baik menjalankan segala kegiatan mereka untuk menempuh studi yang mereka tempuh pada saat ini. Artinya itu adalah bukti orang yang bersyukur kepada Tuhan. Mereka tidak pernah kecewa, mereka tidak gampang putus asa, mereka tidak gampang marah-marah, mereka tidak gampang merajuk, mereka tidak gampang tersinggung. Itu adalah kehidupan orang yang hidup dalam hidup orang yang bersyukur kepada Tuhan. Respon kita yang kedua adalah pengalaman Maria dan Yusuf mengajarkan kita tentang apa? Tentang perbuatan Tuhan atas kehidupan kita. Segala sesuatu yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita rancang, belum tentu itu menurut ukuran Tuhan baik bagi kita. Tapi segala yang sudah Tuhan rancang bagi kehidupan orang percaya adalah selalu mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Mari kita melihat pengalaman Maria dan Yusuf. Ketika mereka tidak melawan, ketika mereka pasrah kepada Tuhan, mereka ditolong, mereka dibukakan jalan untuk melakukan segala kehendak Allah di dalam kehidupannya. Sama seperti kehidupan adik-adik dan keluarganya. Ketika mereka memberi diri, berserah diri kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan Allah di dalam hidupnya. Untuk mengimani ini kita tidak boleh takut, kita tidak boleh ragu. Karena apa? Tema kita hari ini mengatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia tidak jauh dari kita, tapi dia ada selalu beserta kita. Kemanapun dan bagaimanapun kondisi hidup kita, dia selalu ada beserta kita. Bersyukur, bersukacita, dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari firman Tuhan yang boleh kami bahas, kami terima dan kami sampaikan pada hari Minggu ini. Jadikan setiap anak-anak Tuhan yang akan menerima firman-Mu Tuhan, mereka diubah, diperbaharui kehidupannya. Begitu juga dengan kakak dan abang pelayan di KKR, mereka juga diberikan kesehatan, hikmat, dan keluarga mereka diberkati untuk memberikan diri lebih baik lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya penyertaan-Mu sempurna adanya bagi setiap orang yang setia kepadamu. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.